gitu kan. Rangkaian dia naik di pesawat itu apakah membayar dengan harga yang wajar? Karena dugaan saya ya nampaknya gitu, dugaan saya loh ya, itu tidak dengan harga wajar atau bahkan bisa jadi gratisan, tidak bayar, kan gitu dugaan tuh. Maka atas peristiwa itu saya meminta KPK untuk melakukan penelusuran atas dugaan gratifikasi. Kenapa? Apapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan kepada bapaknya presiden maupun pada kakaknya ya wali kota. Nah, dasar pemikiran saya itu adalah standar di Kementerian Agama RI, bahwa anak atau istri yang mendapatkan tiket karena diduga terkait dengan pejabat negaranya itu juga bisa dikategorikan gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada penyelenggara negara, bahwa Kaisang memang bukan penyelenggara negara, bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPRD atau DPR RI, bukan wali kota, bukan presiden. Tapi ini apapun kan dia tetap bisa, bahasa saya dikaitkan dengan bapaknya atau kakaknya. Sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, klarifikasi, bahkan penyelidikan atas dugaan gratifikasi. Selain saya meminta pada KPK, meminta juga pada Kaisang untuk segera melapor kepada KPK jangka waktu 30 hari, artinya ini kan tanggal 21 kemarin peristiwanya, antara sekitar itulah 15 sampai 21 Agustus. Ya sebelum tanggal 15 September nanti, Kaisang mendatangi KPK menyampaikan peristiwanya dan meminta pendapat apakah yang didapatkan tadi termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau termasuk gratifikasi, maka dia akan diminta menyerahkan uang senilai biaya yang didapatkan tadi. Karena ini private jet, berapa? Ada yang mengatakan 4 miliar. Menurut saya perlu dihindari dan kemudian diambil momentumnya untuk membersihkan diri dengan cara datang KPK. Kalau memang itu dianggap oleh KPK, penilaian KPK itu sesuatu yang tidak layak diterima, ya udah tinggal dibayar aja, diganti, selesai. Dan itu memberikan teladan yang baik, dan itu tadi memberikan nilai kredit poin kepada Kaisang begitu hebatnya, akan dikenang sepanjang hidupnya dia. Ini untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat supaya patuh aturan. Ya, dituduh hamil. Di situ ada diminta untuk aku minta tolong, tapi bahwasanya dia nggak hamil ininya. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Kamu seorang perempuan, nanti kamu akan jadi seorang ibu. Kamu rasain sendiri rasanya gimana. Saya diam loh dari kemarin. Yang bermasalah Mail sama dia, saya yang dibawa-bawa. Dia biarin jadi konsumsi publik. Saya nggak mau, saya capek disalah-salahin melulu jadi orang tua. Kalau saya nggak biarin, itu pilihannya dia. Kalau emang dia ngerasa dia tidak hamil dan nggak ayo sama gue, kita bikin kita ke rumah sakit kan. Kalau habis digugurin itu kan 7 bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan itu masih basah kan. 7 bulan masih basah. Nah ya udah, ayo tuh. Aku itu udah nggak ada sama sekali kontakan atau berhubungan sama sekali sama mereka pada. Jadi kalau misalnya ada orang-orang atau Mail ngomong apa-apa tentang aku, jangan ngetekin aku lagi ya, oke? Nih, Teteh jujur nih, ada di sini nih. Nih, si Loli pas masih di sini ada orang benerin AC, dia ke bawah pakai celana pendek banget, terus dia gitu nggak pakai, terus nungging-nungging di kulkas, bener gak? Bener gak? Bener gak? Cepetan, bilang bener gak? Nanti sangkanya gue bohong. Cepetan. Nanti gue sangkanya bohong. Iya gak? Bener gak? Iya. Benar-benar kalau enggak. I don't care. Babu kok dimasukin ke hati. Padahal kalian tidak tahu, di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar. Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk Coba bayangin. Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Kalau kalian bilang, anak itu cuma orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi
Mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Waktu itu anak masih di rumah, masih di dalam pantauan ibunya, itu anak masih perawan, masih virgin, karena ibunya nggak mau anaknya kenapa-napa gitu. Tapi setelah udah nggak sama ibunya, ya udah deh, hilang deh perawannya. Kamu harusnya tahu Leli, saya pernah menjarain orang loh gara-gara itu anak dibully. Kamu cari di Google, bener nggak? Saya sampai sebegitunya loh anak saya dibully, saya penjarain. Itu lawyer namanya Indra Tarigan, silahkan cek. Kok kamu tiba-tiba cuman tahu dari sosial media, kamu berspekulasi bahwa oh ya kasihan dia itu anak sendiri segala macam. Dia sendiri itu pilihan hidupnya, paham? Itu pilihan dia untuk menjadi bebas, tidak mau diatur. Kalian ini yang ngebela ini otaknya di mana, saya nggak paham ya. Kok dia yang milih untuk bebas, kok saya yang disalahin, kok dia memilih hidupnya hancur, kok saya yang disalahin. Saya udah cukup ngerawat dia sampai 16 tahun. Sudah cukup untuk saya. Saya memberikan kasih sayang sepenuhnya, sama anak orang lain aja saya sayang, apalagi sama anak sendiri. Sebenarnya selain daripada melihat legal standing dari Pak Kapolri ya, juga seharusnya mediasi. Nah tadi makanya ketika majelis tadi mengatakan bahwa dia mau menunjukkan mediator dulu, nah kami tadi sedikit agak mendesak. Nah, langsung aja kami minta hari ini mediasi aja. Kenapa? Karena ini semakin lama mengulur waktu, semakin merugikan kita sebagai penggugat. Kenapa? Ini kan terkait dengan 7 terpidana ya yang sedang mengajukan PK. Nah kalau seandainya ini segera cepat bisa dibuka, maka ini menguntungkan ya, bisa bahkan kami meyakini bisa memastikan membebaskan 7 terpidana. Nah sehingga tadi kami coba mendesak majelis, cuman ternyata mereka tadi mengatakan bahwa ya sudah kita tunjuk aja dulu. Nah, tadi juga pihak dari Kapolri juga tadi sebenarnya mereka setuju juga. Nah tadi begitu mereka sudah keluar, kemudian tadi sudah ditunjuk oleh majelis hakim mediatornya. Nah cuma tadi ada panitera yang datang, tiba-tiba dia memberikan keterangan bahwa mediasi akan dilaksanakan tanggal 4 September, minggu depan kita mediasi. Mudah-mudahan kita doakan ya. Kita doakan Pak Kapolri menyadari bahwa kewajibannya untuk membuka CCTV dan handphone ini adalah kewajiban dari pihak kepolisian. Ya kita kan nggak tahu kan, tiba-tiba mediasi. Tadi juga majelis hakim mengatakan bahwa kalau mediasi nanti ternyata ada kesepakatan, maka langsung dibuat kesepakatan. Nah, kalau tidak, langsung aja. Bisa juga langsung dihentikan, langsung sidang berikutnya. Saya jelas tadi ya, saya lihat dengan jelas tanda tangan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Terus penerima kuasanya ada 11 orang kalau tidak salah. Pangkatnya juga tadi ada Irjen, ada Brigjen, ya macam-macam lah. Yang jelas ada 11 orang yang mewakili dari Pak Kapolri. Ya memang kalau dibilang kecewa ya, sebenarnya kecewanya orang cerdas itu dengan tindakan. Nah, kami ini kecewa ya, tapi kecewanya kami lakukan dengan tindakan. Nah, artinya kami mengajukan gugatan. Gugatan ini kan akibat kekecewaan. Kalaulah umpamanya kewajiban pihak dari kepolisian ini dilaksanakan dengan baik dan benar, tentu tidak mungkin muncul gugatan. Nah, gugatan inilah bentuk kekecewaan kami. Nah, dalam persidangan juga kalau dibilang kecewa ya kecewa juga, karena kan 2 kali Pak Kapolri tidak hadir. Ketiga kali, keempat ya hadir ya sekarang. Nah, cuma kekecewaan kami sudah bisa kita obatilah dengan kehadiran dari Pak Kapolri yang diwakili oleh 11 orang yang tadi sudah hadir.